الصلاة والسلام عليك. Apa kabar sahabat beriman? Semoga sahabat beriman selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, ya Robbal 'Alamin. Dalam surat Maryam ayat 28, disebutkan bahwa Maryam, ibu Nabi Isa alaihissalam, dipanggil oleh kaumnya dengan sebutan saudara perempuan Harun. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina. Quran Surat Maryam, ayat 28, nama Harun yang disebut dalam ayat tersebut, dianggap merujuk pada sosok Nabi Harun yang merupakan saudara Nabi Musa, Nabi yang diutus kepada Bani Israel. Namun jika demikian, terjadi kerancuan. Sebab Maryam tak sezaman dengan Nabi Musa dan Nabi Harun. Setidaknya, ada 600 tahunan atau ada yang mengatakan lebih dari 1000 tahun terpaut, sebagaimana keterangan Az-Zamakhsyari. Lantas, apa maksud penyebutan saudara perempuan Harun kepada Maryam? Apakah yang dimaksud adalah Harun lain yang memang hidup satu zaman dengan Maryam? Atau, apakah Maryam memiliki saudara lelaki bernama Harun, yang sama-sama berasal dari keluarga Imran? Seperti diketahui, Maryam, ibu Nabi Isa, merupakan putri dari keluarga Imran. Yap, keluarga Imran yang dimaksud adalah, yang disebut sebagai salah satu nama surat dalam Al-Quran yakni Ali Imran. Tentu saja para ulama berbeda pendapat dalam masalah siapakah yang dimaksud dengan Harun dalam ayat tentang Maryam itu. Pendakwah internasional, Ahmad Didat berpendapat, penyebutan Harun sebagai saudara Maryam di dalam Quran Surat Maryam ayat 28 adalah satu-satunya ayat yang menyebut demikian kepada Maryam. Dan, penyebutan saudara Harun bukan sebuah penjelasan tentang Maryam itu sendiri, tetapi sebagai sebuah panggilan kepadanya. Panggilan dari kaumnya setelah mengetahui Maryam punya anak sedangkan beliau tidak memiliki suami, maka, apakah sebuah panggilan pasti memiliki makna yang sebenarnya? Tidak, bukan. Menurut Ahmad Didat, banyak sekali kemungkinan dari makna sebuah panggilan. Bisa makna sesungguhnya, bisa sebagai panggilan alias, bisa sebagai olok-olok, bisa bermakna kiasan, dan lain-lain. Menurut tafsir As-Sakdi, karya Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sadi, pakar tafsir abad 14, Maryam dipanggil sebagai saudara perempuan Harun, karena ia seorang wanita yang soleha sebagaimana kesalehan Nabi Harun, alaihissalam. Ayat itu sendiri menyebutkan sebuah tudingan yang diarahkan kepada Maryam, karena memiliki anak, yaitu Nabi Isa, tanpa seorang suami. Sehingga oleh kaumnya, Maryam dianggap melanggar kesolehan yang selama ini melekat pada karakternya. Terdapat pendapat juga yang mengatakan makna ayat ini adalah, wahai orang yang kami kira seperti Harun, dalam ibadah, bagaimana kamu melakukan perbuatan yang zina seperti ini? Menurut tafsir Al-Muhtashar, Markas Tafsir Riyadh. Di bawah pengawasan Syaikh Dr. Salih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram, kalimat, hai saudara perempuan Harun, maksudnya merujuk pada lelaki soleh yang bernama Harun, sedangkan, menurut Syaikh As-Sadi, Maryam memang saudara perempuan Harun. Namun yang dimaksud adalah Harun bin Imran, bukan Nabi Harun yang merupakan saudara Nabi Musa. Sebab, antara keduanya berbeda zaman. Kurun waktu mereka terpaut jauh, perlu diperhatikan juga ayat-ayat lain yang menjelaskan tentang Maryam di dalam Al-Quran. Dalam surat Maryam ayat 35-41, di sana secara jelas disebutkan, Maryam hidup semasa Nabi Zakaria, ayah Nabi Yahya. Bukan semasa dengan Nabi Musa atau Nabi Harun, pada masa Maryam hidup. Sudah terdapat kebiasaan di masyarakat untuk menamai anak-anak yang lahir di kalangan mereka, dengan nama para nabi. Hal itu, karena sudah biasa, bahwa keturunan itu mengikuti orang tuanya dalam kesalehan. Pada masa sahabat, ayat tentang Maryam yang disebut sebagai saudara perempuan Harun pun pernah diperbincangkan. Ustadz Ahmad Sarwat dari Rumah Fikih menyebutkan bahwa yang pertama bereaksi terhadap ayat ini adalah seorang sahabat Nabi yang bernama Ka'ab al-Ahbar. Dahulu dia seorang pemeluk agama ahli kitab, lalu masuk Islam. Sebagai mantan ahli kitab,
Tentunya beliau punya banyak pengetahuan tentang sejarah dan sakafah ahli kitab. Beliau datang kepada Aisyah dan menyatakan bahwa Maryam itu bukan saudara perempuan Harun, saudara Musa. Lalu Aisyah berkata, "Kamu bohong." Beliau lalu menjawab, "Wahai ibunda mukminin, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang menyatakan hal itu, tentu beliau lebih benar dan lebih mengetahui. Tapi kalau tidak ada keterangan dari beliau, sesungguhnya aku mendapatkan bahwa di antara keduanya terpisah jarak waktu 600 tahun." Maka Aisyah pun terdiam. Dari kisah di atas bisa disimpulkan, bahwa Harun yang dimaksud dalam ayat tersebut memang bukan Nabi Harun yang saudaranya Nabi Musa, melainkan orang lain yang bernama Harun, yang menjadi saudara Maryam. Kesimpulan ini dikuatkan lagi dengan hadis lain yang sahih dari riwayat Imam Muslim, dari Mughirah bin Syu'bah berkata, "Ketika aku tiba di Najran, penduduknya bertanya kepadaku, 'Kalian membaca Quran, wahai saudara perempuan Harun, padahal Musa hidup sebelum Isa, selama sekian tahun.' Ketika bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku tanyakan hal itu dan beliau menjawab, 'Sesungguhnya, mereka biasa menamakan anak mereka dengan nama Nabi dan orang-orang saleh yang hidup sebelum mereka.'" Hadis riwayat Muslim, maka jelaslah apa yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa nama Harun dalam ayat ini bukan Nabi Harun saudara Musa. Ini memunculkan kemungkinan bahwa Maryam memang memiliki saudara lelaki bernama Harun yang hidup satu masa dengannya. Penjelasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian juga disimpulkan oleh para ulama, bahwa ada kebolehan memberi nama anak dengan nama Nabi atau nama orang-orang saleh di masa lalu. Intinya, apa yang disampaikan Al-Quran adalah kebenaran, jadi tidak mungkin ada kekeliruan di dalamnya. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن